Baik pemirsa, kami juga akan sajikan data, fakta, rekaman yang sudah dibuat oleh tim kami untuk bisa mengetahui sebenarnya bagaimana kronologi perjalanan dari kasus ini. Kita akan saksikan bersama. Perjalanan kasus Harun Masiku pada 8 Januari 2020 KPK tangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diduga menerima suap dari Harun Masiku. Ini menjadi kemudian awal dari kasus ini, kita akan lihat kembali. Nah, pada 9 Januari 2020, KPK ini menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pemberi suap yang hingga saat ini juga tidak diketahui keberadaannya. Sehingga tadi Mas Heri mengatakan 5 tahun sudah atau hampir 5 tahun sudah kasus ini berlalu. 16 Januari 2020 Menkumham Yasona Lauli dan Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri. Benarkah demikian? Mas Heri tadi mengatakan seharusnya dipastikan oleh pihak KPK masih hidupkah atau tidak sebenarnya Harun Masiku ini. 20 Januari 2020 Harun Masiku masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Memang beberapa waktu lalu juga sempat dirilis bagaimana wajah terbaru dari Harun Masiku. Dan 30 Juli 2021 Interpol terbitkan red notice untuk Harun Masiku. Ini kembali lagi kami ingatkan, kami sajikan perjalanan kasus dari Harun Masiku yang nanti mungkin Mas Alfon bisa berikan tambahan sebenarnya. Apa kronologi awal ataupun juga dari kasus ini. 7 Agustus 2023 Kadif Hub Interpolri ungkap Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia. Ini yang disampaikan pada Agustus tahun lalu. Jadi pada pertengahan tahun ini KPK memeriksa pengacara Simon Petrus dan mahasiswa Hugo Ganda soal keberadaan Harun Masiku. Juni 2024, KPK memang pernah memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait Harun Masiku. Nah ini Mas Alfon dipanggil pada 10 Juni, apakah kemudian tidak bisa membuatnya menjadi tersangka pada pengumuman yang ataupun juga rilis yang disampaikan oleh KPK semalam? Nanti Mas Alfon berikan pandangan. Desember 2024 KPK kembali menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO untuk Harun Masiku. Ini foto-foto yang disampaikan atau disebarkan oleh KPK. Nah ini dia perjalanannya. Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP berperan menempatkan Harun Masiku di Dapil Sumsel 1, padahal Harun Masiku berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya Toraja. Ini yang juga menjadi salah satu argumentasi publik dari pihak PDIP bahwa memangnya ada peraturan harus bahwa orang dari suku mana, daerah asal mana itu tidak bisa mencalonkan di daerah lain. Ini juga kita lihat saat pemilu legislatif tahun 2019, caleg Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebesar 5.878, sedangkan calon legislatif atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Lalu, Hasto Kristianto mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 2019. Setelah ada putusan, KPU tidak melaksanakan putusan tersebut sehingga Hasto meminta fatwa kepada MA. Nah ini mungkin tadi Mas Alfon pada saat jeda juga sempat Mas Alfon jelaskan kepada kita. Hasto juga secara paralel mengupayakan agar Rizky mengundurkan diri untuk digantikan oleh Harun Masiku, tapi kemudian ditolak oleh Rizky Aprilia. Mungkin Mas Alfon bisa juga sambil menjelaskan tadi mengenai hal tadi yang sudah Mas Alfon jelaskan kepada kami pada saat jeda. Mengingat ataupun juga melihat kronologi ini, Mas Alfon. Jadi gini, persoalan penempatan dapil itu kan mekanisme organisasi gitu ya. Ya. Nah kemudian yang kedua, setelah itu kan ada kaitannya dengan ini kan ada orang meninggal kan gitu ya yang di Sumsel. Nah suara itu kan milik partai kan gitu. Nah makanya ada tadi upaya-upaya hukum gitu kan, dan kemudian ada juga fatwa gitu kan untuk mempertanyakan apakah suara partai ini boleh diserahkan pada orang lain nggak. Dikatakan fatwa boleh gitu. Nah artinya persoalan penempatan seseorang gitu kan itu ya tergantung dari si pemilik suara sebenarnya. Dalam artian adalah partai kan gitu kan, suara dari caleg itu kan suara partai keseluruhan kan gitu kan, akumulasinya itu. Nah kemudian apakah itu bisa dikatakan suatu ada sifat melawan hukum? Kan tidak, karena dia berdasarkan hukum di situ gitu kan. Nah kalau semisalnya KPU tidak menjalankan itu kan persoalan kan
kan gitu kan. Nah, ketika ada persoalan, kalau ada upaya dari ada permasalahan pertama ya, Wahyu Setiawan, ya itu persoalan sudah selesai, kan begitu kan. Nah, sebenarnya ini mirip dengan perkara dari Irman Gusman ketika itu gitu kan. Nah, waktu itu kan KPU juga tidak mau menjalankan, padahal waktu itu beliau sebagai calon DPD itu sudah terdaftar di Sipol gitu kan, dan digugat sampai ke PT UN dan menang, dan kemudian KPU tidak menjalankan. Akhir digugat ke Mahkamah Konstitusi, dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi itu memerintahkan untuk dilakukan pemilihan anggota DPD ulang. Ya. Kan gitu kan, sesimpel itu. Ini bukan terkait dengan permasalahan pembiayaan, ini lebih terkait dengan bagaimana demokrasi itu berjalan sebenarnya gitu kan. Balik kepada yang tadi gitu kan, bahwa ini sah secara hukum gitu. Karena sah secara hukum ya nggak ada persoalan. Dan kemudian kalau semisalnya kita berbicara tentang apa yang ada dalam sprindik Wahyu Setiawan, itu sudah selesai. Karena itu sudah inkrah. Yang perkara nomor 8 itu sudah selesai. Dan di situ sudah mengatakan bahwa tidak ada dana dari Hasto Kristianto. Itu hakim mengatakan, pertimbangan hakim mengatakan ya. Dan dalam halaman 160 sampai 61 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gitu kan. Apakah penetapan tersangka, penyidikan dan penetapan tersangka itu berdasarkan hal yang sudah selesai, gitu kan? Apa ada yang baru? Kalau ini nggak bisa dipakai lagi dong, udah inkrah deh. Nah, gitu. Sprindik itu sudah selesai. Gitu. Kalau pada bulan Juni itu dia masih mempergunakan sprindik ini. Kalau waktu itu saya lihat waktu itu ya. Nah sekarang, kalau ini sekarang dengan sprindik baru, kan gitu kan? Apakah dalam jangka 5 hari, 5 hari ya Mbak ya, atau kurang dari 1 minggu, itu bisa menemukan bukti-buktinya atau alat-alat bukti yang sebenarnya tidak bisa diragukan gitu. Dan kemudian yang paling penting itu ya, alat bukti itu didapat secara sah. Karena begini, 2 alat bukti itu adalah dalam KUHP itu alat bukti yang sah. Gitu baik, kan? iya. Tapi kalau kata Pak Yasin tadi tidak peduli berapa waktunya, cepat dan sebagainya. Ya, itu tentang daluarsa suatu dugaan tindak pidana. Yang saya bilang itu adalah dokumen administrasi. Gitu. Nah, dokumen administrasi itu ya udah ini selesai. Ini yang baru. Nah, yang baru inilah yang akan selesai itu untuk Wahyu Setiawan itu sudah inkrah kan. Betul. Seperti itu. Tapi untuk yang lain terkait dengan itu yang belum ada proses hukum, kemudian pemberkasan untuk penuntutan di pengadilan dan belum lewat masa daluarsa, maka masih bisa diproses oleh KPK. Tapi terhadap orang-orang yang katakanlah terlibat di dalam kasus korupsi, suatu tindak pidana korupsi untuk particular case itu seperti itu. Jadi bukan kali pertama menangani seperti itu. Misalnya kasus Bank Senturi juga begitu. Muncul itu kasus yang baru itu menyangkut salah satu deputi dari BI itu kan juga lewat 5 tahun baru diproses hukum juga karena ada bukti baru yang kita di sini itu kita tidak tahu gitu loh. Menduga-duga juga boleh gitu loh. Iya, tapi dalam 5 hari loh Pak, apakah bisa mendapatkan bukti baru yang kemudian secara sah didapatkannya? Mungkin nggak sih Pak? Maksud KPK bagaimana sebenarnya selama ini? Nah itu kan yang namanya expose itu kan berkaitan dari minggu ke minggu, dari minggu sebelumnya ke minggu berikutnya sampai berjalan waktu lama. Kemudian pertanyaan berkembang, ini layak apa enggak dinaikkan ke dari penyelidikan ke penyidikan itu diskusinya sangat aktif sekali di situ. Dihadiri banyak orang. Artinya itu ya ada tim penyelidik, tim penyidik dan tim penuntut umum dan pimpinan KPK itu datang. Yang ada di kantor datang semua. Sangat mungkin bisa mendapatkan berbagai macam bukti dalam waktu singkat Pak. Tahan dulu Pak Yasin. Nanti kita akan bisa berikan pandangan Pak Yasin, Mas Heri juga, Mas Alvan bagaimana tanggapannya juga. Setelah jeda kita break sejenak, kami sudah kembali saat lagi.